Welcome to my channel. Tepat tanggal 8 Februari tahun 1960, pembangunan dari Gelora Bung Karno dimulai. Selang kurang lebih 2,5 tahun, tepatnya tanggal 21 Juni tahun 1962, selesailah pembangunan dari Gelora Bung Karno. Banyak sejarah tercipta di tempat ini, banyak juga kesenangan dan juga kesedihan yang pernah tersaji di Kolosiumnya Indonesia. Nah, di belakang gue persis ini adalah pintu merah. Demikian para media atau jurnalis memberikan nama untuk akses yang satu ini, dan besok sekitar pukul 5 sore tepatnya, gladiator dari dua kubu yaitu Indonesia dan Jepang akan sampai di sini dan akan memulai pertandingan 2 jam kemudian, yaitu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya ini merupakan pertandingan laga match game yang sangat monumental buat Indonesia. Memang betul kalau kita bicara dari segi materi, dari segi peringkat, ini memang seperti David dan Goliat, bagai bumi dan langit. Jepang adalah tim nomor 1 di Asia. Saat ini mereka ada di peringkat 15 dunia. Luar biasa, sementara Indonesia adalah tim yang tergolong paling bawah di antara 18 kontestan kualifikasi Piala Dunia di zona Asia. Ya, Indonesia ada di peringkat 130. Jadi kalau kita rentangkan, ada gap 115 strip yang menganga di antara kedua tim. Tapi apakah itu menyurutkan mental Jaya Itses dan kawan-kawan? Saya rasa tidak, karena kemarin di sesi konferensi pers di mana Bang Jai menemani Sintayong, dia mengucapkan lebih dari 2 kali bahkan 3 kali kata-kata bahwa we have a chance. Kita punya peluang, ya peluang untuk bisa bukan hanya main bertahan tapi juga menciptakan sejarah di tempat yang bersejarah ini. Nah teman-teman, tentunya ini akan menjadi pertandingan yang sangat dinanti-nanti oleh bangsa Indonesia. Pertandingan yang juga bisa menjadi modal bagi kita menapaki tangga lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pertandingan yang tentunya menghadirkan keseruan, the biggest game in the history of Indonesian football. Betul, memang kita pernah bertemu beberapa waktu lalu, tepatnya bulan Januari Februari saat Piala Asia 2023 digelar di Qatar, dan saat itu memang kita kalah 3-1 di babak grup, dan 1 gol semua kita tentunya ingat diciptakan oleh Sandy Walsh. Tapi tentunya selang kurang lebih 10 sampai dengan 11 bulan ini, jadi sudah hampir 1 tahun berselang, Indonesia yang saat ini bukanlah Indonesia yang seperti saat itu. Bahkan ini pun diungkapkan berkali-kali oleh Hajime Moriyasu, pelatih dari Jepang, yang sadar betul bahwa Garuda saat ini adalah Garuda yang mempunyai sayap lebih kuat, Garuda yang mempunyai cakar lebih tajam, dan Garuda yang punya mata lebih tajam. Ya, total ada 9 pemain baru, 9 gladiator baru yang punya tupoksi masing-masing, yang punya kelebihan masing-masing dalam rangka memperkuat cengkraman Garuda menghadapi Samurai Biru besok. Kita tahu ada Martin Paes di lini belakang, ada Bang Jai di belakang, ada Ragnar Oratmangun juga di belakang, ada Eleanor Renders di sana, ada Mes Hilgers juga walaupun tidak akan main di sana. Kemudian ada Ragnar Oratmangun, ada juga Tom Hae, bahkan ada Nathan Chowan. Ini adalah nama-nama juga yang tentunya membuat Indonesia lebih kuat lagi. Dan satu nama, jangan sampai kelupaan, siapa lagi kalau bukan Calvin Verdong, Dani Carvajal Indonesia. Ya, tentunya semua perbedaan, semua gap itu jangan sampai membuat kita lengah. Jangan sampai membuat kita juga di saat yang sama takabur. Di dalam sesi preskon kemarin, Jaya Itses memberikan kata-kata optimis tapi juga tetap membumi. Ini adalah satu statement yang sangat luar biasa, dan gua rasa menurut pendapat gua, Sintayong tepat telah kembali mempercayai Jaya Itses sebagai temannya dalam menjalani preskon kemarin. Dan bukan hanya itu, salaman pelukan di akhir preskon yang dilangsungkan kemarin sore dimulai pukul 18:20, dengan pelukan tersebut, dengan senyum tersebut, dan dengan suasana rileks yang ditunjukkan oleh Sintayong, ini menunjukkan bahwa besok Bang Jai kemungkinan besar akan menjadi kapten, sesuatu yang tentunya mayoritas dari fans bola Indonesia menyetujuinya. Dan kita lihat bagaimana kepemimpinan yang bersangkutan ini sangat luar biasa. Bahkan saat dia bukan kapten pun,
di laga menghadapi China di Qingdao, ketika ada friksi, ketika ada keributan, ketika ada problem, dia maju ke depan dan dia mencoba untuk meredakan situasi. Dan tentunya kita berharap juga dengan pemain lainnya, seperti juga yang Bang Jaya katakan, dia akan fokus untuk menjaga kekuatan yang di belakang dia dengan membawa pengalaman dia bermain di Italia yang dia katakan pada sesi Freshcon, membawa juga kelebihan kepada dirinya dalam bentuk pertahanan. Bagaimana di Italia kita tahu Grendel mereka itu sangat luar biasa. Namun at the same time, Bang Jaya juga tidak melupakan mereka harus bermain sebagai satu kesatuan kalau ingin mengalahkan tim terkuat di Asia, yaitu Jepang. Nah teman-teman semua, kita semua tidak sabar menunggu pertandingan yang sangat dinanti-nanti. Apapun yang terjadi, para pemain harus percaya diri, harus fight, mentality harus dijaga. Tapi tentunya apapun dalam sepak bola bisa terjadi. Nah, kubu Jepang kemarin sudah juga berlatih di GBK, sudah menjalani official training atau pitch testing, dan kita lihat juga di sana memang ada sedikit isu soal lapangan yang tidak sempurna. Tentunya ini akan menjadi koreksi tersendiri bagi pengelola Gelora Bung Karno yang kemarin sempat juga ya meminta beberapa pihak untuk menunjukkan kepada publik bahwa lapangan sudah bagus, tapi ternyata memang belum sesuai dengan ekspektasi. Nah, kembali ke soal pertarungan besok, ini akan menjadi pertarungan yang sangat penting dalam hal strategi dan juga taktik ya. Seperti yang dikatakan Hajime Moriyasu, dia tahu betul karakter dan gaya dari Sintayong yang pasti sudah mempelajari kekuatan, kelemahan, dan gaya bermain dari Jepang. Tapi Hajime Moriyasu yang di drawing Kuala Lumpur beberapa waktu lalu tidak datang, mengatakan bahwa timnya juga pasti sudah mempelajari gaya bermain dari Indonesia. Last but not least, satu area yaitu Saywar yang memang coba dilakukan oleh Jepang ini memang sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan dari hari pertama mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, Nagatomo yang memang dalam beberapa kesempatan di sesi training H-3, H-4, H-3, H-2 itu sering sekali ditunjuk untuk memberikan keterangan atau memberikan doorstop. Ini juga menunjukkan satu strategi di mana tentunya kita dinena-bobokan dengan berita-berita sensasional, dan kita tahu memang Nagatomo itu adalah mantan pemain Inter Milan, adalah mantan anak buah dari Erick Thohir. Tapi what's the point? Ya justru mereka ingin menggiring kita, menurut opini gua, untuk mencoba kita terbuai dengan Nagatomo. Tapi nanti bukan tidak mungkin, ya sekali lagi ini hanya analisa gua, bukan tidak mungkin Nagatomo justru tidak akan ditampilkan sebagai bagian dari sayor atau membingungkan analisa dari Sintayong, dari tim nasional kita, agar terkecoh dalam menyusun line up yang akan ditampilkan nanti. Tentu kita bebas punya pendapat, kita bebas juga punya analisa, tapi sekali lagi kita harus menghormati pilihan yang akan ditampilkan oleh Sintayong. Tapi on the top of that, untuk gue pribadi, please, untuk Il Capitano, no doubt itu harus Bang Jai, karena 2 kali Bang Jai didapuk sebagai mengikuti acara konferensi pers di Jeddah, di mana gue juga saat itu hadir, dan juga baru saja dilangsungkan di Gelora Bung Karno. Itu luar biasa ya, speech dia, karisma dia, dan juga attitude dia ini memang akan menjadi ingredients yang paling penting dalam menghadapi gempuran-gempuran dari para pemain Jepang yang memang diperkirakan mereka akan mengambil inisiatif dari menit pertama. Tapi kita punya 2 batu karang yang paling penting di lini belakang tim nasional kita di luar pemain-pemain lainnya, yaitu Jai Itses dan juga Martin Paes. Peran dari lini tengah juga diperlukan, terlepas dari Sintayong akan menampilkan 1 atau 2 gelandang bertahan, tapi dari tengah kita perlu menyekat juga aluran ataupun aliran serangan dari para pemain Jepang. Dan satu yang harus diingat juga sisi kanan dari pertahanan Indonesia, di mana di sana akan ada pemain yang paling berbahaya yang di pertandingan sebelumnya mengantongi Kyle Walker, one of the best right backs in the Premier League. Dan tentunya di sana harus ada 2 pemain yang memang benar-benar kuat mengcover ketika ada tekanan dan transisi menyerang dari Jepang. Apakah itu mungkin Kevin Dix yang di sesi latihan H-3 memang dia ditaruh di bed sebagai bek kanan, ataukah mungkin juga Sandy Walsh? Tapi kalau menurut gua juga perlu ada Yakob Sayuri di sisi flank kanan yang kuat naik turun membantu ketika mungkin saja siapapun right back nanti yang bertugas tidak mampu menahan bendungan Mitoma dan kawan-kawan. Tapi sekali lagi ini adalah hak prerogatif Sintayong. Kita berharap yang terbaik buat Indonesia, walaupun apapun dalam sepak bola kita tahu itu bisa terjadi seperti yang dikatakan oleh Sintayong dan juga
Bang Jai. Nah teman-teman semua, ini mungkin akan menjadi laporan gue terakhir dari Gelora Bung Karno langsung. Tapi jangan khawatir, setelah ini gue akan membuat beberapa video lagi update sampai nanti menjelang pertandingan. Gue akan mencoba mengamati, menikmati juga suasana yang tentunya kita semua nggak sabar. Besok kita akan sama-sama nonton, baik yang di Gelora Bung Karno maupun juga yang di rumah. Last but not least, gue gak akan lupa dengan janji gue memberikan 3 syal otentik Indonesia menghadapi Jepang. Dan kita semua udah tahu jawaban dari kuis yang gue buat 2 hari lalu, yaitu siapa yang akan menemani Sintayong pada sesi konferensi pers hari ini. Ini gue rekam jam setengah 10 malam. Dan jawabannya adalah Jai It Says. Jadi bagi kalian yang menjawab Jai It Says dan ada di urutan yang paling pertama atau yang tercepat, maka siap-siaplah ya, gua akan menghubungi kalian dan tentunya ada sial yang akan gue kirimkan langsung, dan juga boleh ambil langsung kalau kalian ada di Jakarta dan langsung ketemu gue. So terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Silakan tinggalkan komen buat kalian yang ingin mungkin berekspresi atau berpendapat soal situasi persaingan besok. Tapi yang jelas gue ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian, terima kasih atas masukan-masukan dari kalian, dan gue berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga happy. Thank you dan bye-bye.